Halo, jumpa lagi di channel yang selalu menjadi tempat sharing, tempat beropini, baik itu tentang kehidupan, dinamika perusahaan, dan hubungan antarpersonal. Video kali ini saya akan sharing mengenai bagaimana menghadapi atasan yang ngeselin dan apa yang harus dilakukan agar hubungan kita kepada atasan tetap baik. Sebagai karyawan, simak terus dan jangan lupa subscribe dulu. Di dunia kerja tidak ada yang tidak bisa dilupakan. Pasti selalu menjadi kenangan, baik itu positif maupun negatif. Dinamikanya penuh dengan drama kadang. Dan di dunia kerja kita bisa belajar menghadapi orang, bagaimana berkomunikasi, dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan dengan sendiri maupun dengan kelompok. Tidak jarang juga atasan kita adalah seorang yang perfeksionis dan tidak mempedulikan proses yang terjadi di lapangan. Hanya melihat hasil, dan apabila hasil itu tidak sesuai dengan keinginannya atau ekspektasinya, kadang dan pada umumnya kitalah sebagai karyawan yang kena. Lalu kalau seperti itu, apa yang harus kita lakukan sebagai karyawan? Karyawan yang baik ya, karyawan yang positif. Apa yang harus kita lakukan? Berikut saya akan sampaikan beberapa tips, beberapa hal yang harus dilakukan atau yang wajib dilakukan ya sebenarnya, agar hubungan antara atasan dan bawahan, hubungan antara karyawan dengan atasan tetap terjalin dengan baik. Yang pertama, apabila hal tersebut terjadi, apabila ada sesuatu yang apabila atasan kita tidak puas dengan hasil kerja kita, yang pertama, jangan adu argumen dengan beliau. Jangan adu argumen dengan atasan kita. Kita mendengarkan atasan kita apabila kita ditegur, apabila atasan kita menyampaikan keluhan-keluhannya. Kita dengarkan dulu. Jangan langsung pas atasannya mau menegur langsung kita berargumen, membela diri. Tahan dulu, berikan waktu buat atasan kita untuk menjelaskan. Berikan waktu atasan kita untuk menegur kita. Terpuaskanlah dia. Dia ngoceh, kemudian menegur, kemudian dengan kata-kata baik atau kata-kata kasar, terima saja dulu. Biarkan dulu. Kemudian yang kedua, akui dulu bahwa itu memang ada kekeliruan, misalnya gitu. Meskipun itu belum tentu kita yang salah, tapi kita akui dulu, oh seperti itu ya Pak, baik-baik, saya akan coba. Kemudian setelah itu dengarkan, apa sih yang dikeluhkan, apa sih alasannya dia marah-marah. Dengarkan dengan baik. Kalau yang pertama tadi, jangan kita beradu argumen. Kemudian yang kedua, akui dulu kita memang ada kekeliruan mungkin. Kemudian yang ketiga, dengarkan apa sebenarnya penyebab atasan kita itu marah atau tidak puas dengan hasil kerja kita. Lalu yang keempat, setelah kita mengetahui apa masalahnya, berusaha untuk menjelaskan. Nah, di sini baru saatnya kita berargumentasi dengan data, fakta, dan hasil kerja yang memang kita hasilkan. Sesuai proses, sesuai prosedur, dan lain-lain. Kelima, meskipun sudah kita panjang lebar menjelaskan, tetap sebagai karyawan yang baik, kalau ada sesuatu, akui dulu. Kita tetap mengakui, oke, berarti itu kekeliruan ya Pak, saya akan perbaiki.
di nomor 6 ini berjanji akan memperbaiki. Saya akan segera memperbaiki ya Pak, dengan tim saya atau saya sendiri. Dan yang paling terakhir, yang nomor 7, yang paling penting adalah setelah kita mengakui kesalahan, lalu berjanji memperbaikinya, lalu memohon bimbingan. Baik Pak, mungkin itu kekeliruan kami, saya sendiri dan tim saya. Saya akan berjanji saya akan berjanji memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya. Namun saya mohon bimbingannya Pak, agar ini berjalan dengan baik. Dan saya mohon bimbingan agar tidak melakukan kesalahan lagi Pak. Dan yang paling penting, terakhir adalah terima kasih Pak, sudah mengkritik, sudah mengkoreksi kami di tim kami. Mudah-mudahan di kedepannya kami akan lebih baik lagi. Jadi dengan begitu, hubungan antara atasan dan bawahan itu terjalin dengan baik. Bukan sebagai penjilat, bukan sebagai asal bapak senang atau asal atasan kita senang, tapi memang berdasarkan fakta. Kita mengutarakan fakta. Cuman di sini kita tidak beradu argumen langsung saat atasan kita kesal atau kecewa. Berikan dia waktu untuk mengutarakan kekecewaannya, untuk mengutarakan ketidakpuasannya. Setelah itu baru kita melakukan penjelasan. Setelah kita tahu masalahnya, kita jelaskan, kita berargumentasi dengan fakta yang ada dan prosedur yang ada, bahwa pekerjaan itu sudah sesuai prosedur dan mungkin hasilnya kurang memuaskan, mohon maaf. Dan berjanji memperbaiki, mohon bimbingannya. Terakhir, terima kasih Pak, sudah melakukan kritik, sudah melakukan teguran buat kami, sehingga kami tidak akan melakukan kesalahan yang sama di proyek berikutnya. Jadi, dengan begitu, hubungan atau dinamika perusahaan, dinamika di dunia kerja bukan hal yang menakutkan dan sangat demokratis. Beda hal nanti kalau bertemu dengan atasan yang tidak mau tahu apapun dari kita, dari karyawannya. Yang pasti dia kecewa, kemudian dia tidak mau tahu apapun. Nah, di situ kita harus mengambil tindakan, mengambil sikap, tetap tenang, jangan kebawa emosi. Bagaimanapun, kadang kita yang selalu salah, kita pasti akan disalahkan. Sehingga kita tenang, lakukan sesuai prosedur, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Dan kalau perlu, dan mungkin sangat perlu, bikin suatu dokumentasi, baik itu berupa tulisan, berupa gambar, dan rekam pembicaraan, sehingga nanti pada saat tertentu butuh bukti, kita bisa mengungkapkan bukti-bukti itu. Oke, itu dulu. Mungkin ada hal yang lain mungkin yang bisa di-sharing, silahkan ketik di komen. Namun ingat subscribe dulu, karena nanti video-video selanjutnya akan sering kita sharing dan beropini mengenai hal-hal yang menarik lainnya yang selalu kita hadapi di dunia kerja, kehidupan sehari-hari, dan hubungan antar personal. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.